Yield SBN tetap terkendali meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian global serta kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Dalam aspek energi, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari sebesar 64,41 US dollar per barrel serta upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Depan. Next. Selanjutnya kita masuki realisasi APBN hingga 31 Januari 26. Realisasi APBN menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Kalau Anda lihat tuh, pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar 4,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2% dari target, dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Wamen Swahasil untuk melakukan presentasi masalah pendapatan ya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, teman-teman Kementerian Keuangan. Kita lihat beberapa lanjutan ya untuk pendapatan, belanja, dan nanti Pak Wamen Yuda akan menyampaikan untuk pembiayaan. Untuk pendapatan negara dulu, ini jadi adalah diambil dari yang tadi, angkanya sama, tapi detail ceritanya ada di slide yang berikut. Tolong next-nya. Jadi kalau kita lihat penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%, lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Ini adalah pertumbuhan pajak neto yang bagus. Restitusi dilakukan manajemen restitusi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang tentu dijaga baik.
Saya juga ingin menunjukkan ke bawah, kalau teman-teman lihat semua, PPN dan PPNBM secara bruto kita kumpulkan 82,6 triliun. Ini tumbuh 7,7% dibandingkan tahun lalu. Teman-teman media, kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai itu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPNBM. Kalau yang PPH masih terlihat negatif, tapi PPH badan secara neto terlihat positif. Tentu ini akan kita perhatikan terus ke depan, dan kita seperti harapan Pak Menteri tadi berharap ini nanti akan terus pengumpulan pajak yang solid sepanjang tahun. Berikutnya, slide berikutnya, kalau kita lihat beberapa industri, beberapa sektor utama, industri pengolahan yang kontribusinya 29,4% itu growth-nya cukup solid, 18%. Kalau perdagangan yang kontribusinya 25,5%, ini juga tumbuh solid di Januari kemarin, bahkan kalau netonya tumbuh 2,6%, tapi netonya bahkan jauh 6 kali lipat di atas tahun lalu. Pertambangan kita lihat tumbuh bruto 10,6% dan netonya tumbuh 10,9%. Tiga sektor ini sekitar 66% dari penerimaan pajak kita. Jadi ini udah mayoritas tiga sektor ini, dan semua tumbuh dengan cukup kuat. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi di bulan Januari adalah 22,6 triliun, 6,7% dari APBN, dan ini kalau dibandingkan dengan Januari tahun 2025, 14% di bawah. Kalau kita lihat pembelian pita cukai, atau itu adalah menjadi indikasi dari produksi, pada bulan Desember 2025 dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tapi di bulan Januari terjadi kenaikan, dibanding Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan. Dan tentu perusahaan melakukan optimalisasi dalam pembelian pita cukai yang dia lakukan. Bea keluar itu mengalami penurunan dibandingkan dengan setahun yang lalu, tapi dipengaruhi oleh penurunan harga CPO. Sementara bea masuk kira-kira turun 4,4%.